Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jaratur Rafiqah, NIM 192410101016. Nah, pada kali ini saya akan mengimplementasikan operasi file, list, dan dictionary ke dalam file Python. Yang pertama ada import OS, yaitu untuk clear screen. Nah, lalu yang kedua ada import JSON, yaitu untuk ngeload JSON, file JSON. Terus from tabulate, import tabulate. Sebelum kita menjalankan codingan, kita ada baiknya untuk mendownload, menginstal terlebih dahulu di CMD, yaitu dengan cara pip install tabulate. Dan setelah terinstall, kita dapat mengimport tabulate. Selanjutnya yaitu load JSON. Di load JSON ada try dan accept. Yang pertama try, yaitu untuk mencari file JSON. Di sini juga ada R, yaitu artinya read, yang artinya membaca, yang nantinya akan membaca file JSON. Nah, kalau try ini bisa, nanti masuk ke JSON context, yang artinya ngeload file JSON ketika akan terus dibaca. Lalu selanjutnya keterbalikannya yaitu accept. Jika tidak ada file JSON, akan error dan memunculkan pop-up file not found, will create a new one. Jadi kita akan membuat JSON context untuk membuat file JSON-nya. Lalu di line 10 sampai 14 seperti itu, dan selanjutnya itu di save JSON. Di sini kita akan selalu membuat file news.json, dalam artian jika tidak ada file tersebut, kita akan membuatnya. Yaitu di sini news.json, lalu w ini yaitu artinya write, yang artinya yang fungsinya untuk menulis file JSON-nya. Jadi setiap kita nge-read file, menghapus file, otomatis akan tersave di save_json melalui JSON context. Saya juga akan menjelaskan di sini ada output file, yang artinya outputnya akan menjadi apa di news.json-nya. Lalu JSON dump ini akan menulis di array JSON context ke output file. Nah, kalau news.json sendiri fungsinya untuk menyimpan beritanya. Lalu selanjutnya ada search row yang dengan parameter ID, yaitu untuk mencari indeks ID yang diinginkan pada fungsi, misalnya update dan delete. Dan kalau tidak ada, akan memunculkan error dan indeks tidak ditemukan. Jadi di sini search row akan mencari menggunakan ID. Lalu selanjutnya ada create row. Selanjutnya ada index row, yaitu untuk ngeload JSON atau nge-read JSON-nya. Lalu di sini akan print tabulate. Nah, dari tabulate sendiri yaitu untuk membuat form dalam bentuk tabel. Yaitu tadi harus menginstal tabulate terlebih dahulu melalui CMD. Lalu JSON context ini isi, headers ini judul, dan case ini dictionary yang sudah ada. Ini adalah tabelnya. Lalu selanjutnya ada create row. Create row yaitu untuk menampilkan form yang akan diinputkan, yaitu dari judul,
link dan penulis atau autornya. Nah, ciri khas di sini. Judul kurang dari 5, masukkan judul berita, akan menginputkan autor kurang dari 5, lalu masukkan penulis berita, link kurang dari 5, atau di sini ada peraturan, yaitu link yang diinputkan harus berawalan HTTP. Jadi semua link yang tidak berawalan HTTP akan tidak bisa diinputkan. Lalu selanjutnya ada ethrow, yaitu masukkan filenya ke JSON. Nah, melalui JSON context akan mengeload JSON, file JSON-nya. Lalu selanjutnya yaitu di sini ada new dict. Nah, di UDIC ini ya dimasukkan ke JSON context menjadi ke filenya. Array yang baru ini kita timpa dengan JSON context yang baru, yaitu dengan menambah 1 baris. Ini di bagian ini akan terjadi timpaan dengan ini. UDIC yang isinya ID, terus title, author, dan link. Dan akan munculkan fungsi lagi save_JSON, yang dimana setiap aktivitas kita akan otomatis tersimpan. Lalu selanjutnya ada delete row. Di sini kita menggunakan fungsi search row dengan kita mencari parameter ID. Jadi misal kita mencari indeks pertama, jadi JSON context akan ngeload file JSON, lalu akan mendelete indeks yang dicari, lalu akan tersimpan setelah dihapus di JSON context tersebut. Lalu selanjutnya ada update, yaitu sama seperti create, akan diberi form untuk membuat data baru. Nah, yang sudah ada misal seperti ID akan kita timpa dengan dictionary baru, seperti itu. Jadi ini setelah kita membuat dictionary baru, JSON context akan ngeload file JSON dengan indeks yang kita mau ubah atau kita update, lalu akan tersave lagi di JSON context. Lalu di sini selanjutnya ada print main menu, yaitu akan menampilkan pilihan-pilihan menu. Nah, ini yang pertama ada melihat judul-judul berita, lalu yang kedua membuat berita baru, ubah berita, hapus berita, dan yang terakhir adalah berhenti. Nah, untuk choice sendiri ini jika 5 yaitu akan keluar, jika 1 maka akan melihat judul berita dan akan memunculkan pop-up, tekan enter untuk kembali ke menu utama. Lalu jika 2 akan membuat berita baru dengan add row, lalu yang ketiga dengan index row akan memasukkan ID pilihan, lalu akan diupdate juga. Lalu jika milih keempat juga masukkan index row, lalu akan masukkan ID yang ingin dihapus, lalu akan masukkan fungsi delete row. Kita coba run. Nah, lalu misal kita pilih nomor 2. Kita masukkan judul berita, makanan viral di Banyuwangi. Enter, autornya Jarotur
Rafika. Enter link beritanya harus menggunakan HTTP. Ini www radar Banyuwangi misal. Lalu di sini akan munculkan pilihan menu utama dan kita akan mencoba yang lainnya lagi dengan tampilan pilihan menu. Mungkin itu saja, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.